dari ini. Salah satunya dari gelombang elektromagnetik. Nah, dari gelombang elektromagnetik saja itu sudah ada daerah-daerah tertentu. Ini yang daerah UV, ini daerah visible, ini daerah IR, dan seterusnya. Ini jabaran daerah yang lebih detail lagi. Nah, ini yang diperkecil tadi. Jadi kalau kita bicara UV, maka kita hanya bicara radiasi cahaya yang panjang gelombangnya antara 200 sampai 400 nanometer. Kalau kita bicara visible atau cahaya tampak, itu dari 400 sampai 800 nanometer. Di beberapa referensi ada yang mengatakan ini UV itu 200 sampai 380, kemudian vis-nya itu 380 sampai 780. Enggak masalah, yang penting ancer-ancernya sekitar segitulah. Pokoknya di atas 200 UV itu. Nah, di atasnya UV itu adalah IR. Jadi teman-teman perhatikan dulu panjang gelombangnya antara UV dengan vis itu lebih panjang mana? Lebih besar mana, sorry. Panjang gelombangnya UV sama vis? Visible, Bu. Ya. Kalau dari lumusan energi E sama dengan H kali nu, sambil diorek-orek ya. Saya juga sambil ngorek-orek. Kemudian coba dijabarkan. E sama dengan H kali C per lambda. Saya ulangi ya. C sama dengan H kali nu. Kemudian Anda jabarkan E sama dengan H kali C per lambda. Berarti panjang gelombang ini berbanding terbalik dengan dari rumusan energi tersebut. Dengan E, Bu. Ya. Apa artinya, Vicky? Tenaga foton. Pakai kalimat sendiri, jangan pakai kalimat buku. Jadi E tadi kan berbanding terbalik dengan apa mau panjang gelombang ya. Panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan energi. Sekarang Anda perhatikan di sini. Panjang gelombangnya dari 200 ke 400 ke 800 itu kan naik toh. Nah, kalau panjang gelombangnya semakin naik, energinya bagaimana? Semakin kecil, Bu. Oke, semakin kecil. Berarti kalau dari urutan ini, mana yang energinya paling besar? X-ray. Ya. Jadi kebayangkan kenapa dengan X-ray itu kita bisa mendapatkan gambar, karena dia memang radiasinya itu bisa tembus materi, kemudian kita kan nanti dapat gambarnya itu kan sebenarnya karena yang yang diberikan ke tubuh kita itu adalah pancaran radiasi yang berenergi tinggi. UV sama vis tinggi mana energinya? UV. Sekarang bandingkan juga UV vis dengan IR. Pasti lebih tinggi yang UV vis ya. Ya. Kenapa? Ini harus dipegang dulu karena nanti di pembahasan selanjutnya energi yang lebih tinggi ini akan menyebabkan perbedaan apa ya istilahnya? Perbedaan bukan sifat sih, bukan gerakan juga, apa ya? Oke deh, nanti saya belum menemukan kata-kata yang tepat. Jadi energi ini nanti akan mempengaruhi interaksi antara materi. Materinya itu bisa berupa atom atau molekul. Kalau kita menggunakan UV vis, kejadiannya akan beda dengan kalau kita menggunakan yang IR. Gitu. Karena energi yang dimiliki oleh UV vis ini lebih tinggi daripada yang IR. Jadi misalnya yang UV vis ini bisa sampai mendorong dari lantai 1 fakultas ke lantai 2. Kalau IR ini cuma bisa mendorong dari tangga 1 ke tangga yang kedua gitu. Oke, lanjut dulu. Nah, ini macam-macam interaksinya ya. Jadi kalau ada radiasi, kemudian kita punya sampel, kemungkinannya sebagian cahaya itu akan diteruskan, sebagian pantulkan. Kemudian sebagiannya juga bisa diserap. Atau, ya, diabsorpsi.
atau juga bisa dibelokkan. Nah, yang akan menjadi fokus perhatian kita adalah cahaya yang diserap ini. Nanti di analisis instrumen itu, cahaya yang diserap ini akan bisa digunakan untuk menentukan konsentrasi. Tapi kita di sini tidak akan bicara yang kuantitatif. Jadi nanti yang kuantitatif, teman-teman belajar di sana. Nah, kemudian ini interaksi ini kemudian menyebabkan pada level molekuler ini yang terjadi. Transisi, vibrasi, rotasi, atau translasi. Oke. Nah, baik, kita lanjut ke sini. Tadi sudah disampaikan, cahaya itu bisa bersifat sebagai gelombang, bisa bersifat sebagai partikel. Kalau dia sebagai gelombang, dia punya panjang gelombang, punya amplitudo, punya periode, punya frekuensi. Sehingga bisa dirumuskan hubungannya itu seperti ini. Frekuensi itu adalah, C-nya tadi apa? Sudah ada yang menyebutkan? Lupa. Kecepatan cahaya. Ya, kecepatan cahaya. Berapa besarnya? 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. 3 kali, ya betul. Terus teman-teman memperhatikan nggak kenapa ketika ada guntur, geledek gitu, yang muncul pertama kali bukan suaranya tapi adalah ya, kenapa itu kira-kira? Kelihatannya. Kecepatan suara pada cahaya. Ya. Jadi kecepatan cahaya itu kan kebayang kan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Makanya kalau ada apa? Geledek itu kan cahayanya dulu, suaranya belakangan. Oke, ini rumusan ini ditulis dulu. Jadi frekuensi itu adalah apa? Kecepatan cahaya. Ya, kecepatan cahaya dibagi lambda, panjang gelombangnya. Terus, sekarang kalau cahaya itu dianggap sebagai partikel, maka kita akan mengikuti rumusannya Planck. Ini juga sudah kenal nih kayaknya. Jadi E sama dengan tadi H kali mu. Mu-nya ini adalah frekuensi, H-nya adalah tetapan Planck ya. Nah, mu-nya ini tadi kan sama dengan C per lambda kan. Jadi kalau dituliskan E sama dengan H kali ini, mu, berarti E sama dengan HC per lambda. Sampai di sini gampang kok ini. Ini cuma matematika biasa. Kalau kemarin sudah dapat matematika apa itu tadi? Sains. Ya, itu kan lebih kompleks kan. Berarti yang persamaan kayak gini ini udah lewat lah, aman. Ini kan cuma membalik-balik. Ya, lanjut. Sekarang definisi bilangan gelombang. Jadi kalau panjang gelombang itu dilambangkan sebagai lambda. Kalau bilangan gelombang itu adalah seper lambda. Karena dia seper lambda, maka satuannya adalah ini ya. Satuannya apa berarti? Kalau misalnya panjang gelombang satuannya meter, sentimeter. Kalau bilangan gelombang satuannya jadi apa? Ayo. Oke. Satuannya. Penting loh satuan. 1 per cm. 1 per cm, ya. cm pangkat 1. cm Ya, pangkat negatif. Ya. Seper sentimeter kan? Atau sentimeter pangkat min 1 sama. Oke. Kayaknya udah selesai nih kalau udah ada yang kosong-kosong gini nih. Oh ya, sudah selesai. Ya. Berapa menit? Habis ya? Oke, jadi begini yang hari Selasa ini kan kuliahnya akan banyak lecturing ya. Nanti saya yang akan banyak ngomong memang. Tapi ya itu tadi saya minta teman-teman tetap sambil membaca dulu supaya kalau saya tanya sewaktu-waktu seperti tadi kita bisa diskusi. Jadi jangan saya sendiri yang ngomong. Saya ngantuk kalau ngomong sendiri. Nggak cuma ngantuk nanti bosan juga. Sorry. Ya, ini untuk latihannya silahkan dicatat dulu. Baik, Bu.
Saya bisa sih ngopi ke grup, tapi nanti teman-teman nggak menulis. Katanya kan ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi silahkan menulis. Supaya kayaknya Tidak tulisan tangannya itu tambah jelek deh ini. Tulisan tangan saya juga maksudnya, karena saya juga jarang nulis. Ya tulisnya 10 menit ya, rampung. Kok 10 menit. Cuma nulis soal doang loh, nggak jawab sekarang loh. Karena masih ada yang halaman selanjutnya untuk soalnya. Masa cuma 3? 4, Bu. 6. Wow. Alah, ini cuma pembagian biasa, 5 menit selesai. Sudah lupa, Bu. Alah. Makanya tugas saya kan mengingatkan kalau Anda lupa. Kan saya sebagai fasilitator untuk mengingatkan. Silakan, catat C. Nanti kalau udah selesai bilang ya, saya lanjut ke ini, halaman selanjutnya. Sudah, Bu. Oke. Saya pindah ke halaman selanjutnya.